Polemik efisiensi terhadap program makan bergizi gratis menuai kritik serta penolakan dari pelajar di tanah Papua. Aksi pelajar di beberapa titik di tanah Papua menyulut penolakan program makan bergizi gratis yang menurut mereka sangat tidak perlu, karena yang mereka butuhkan adalah pendidikan gratis. Pemerintah beralasan melakukan efisiensi anggaran guna membiayai program populis seperti makanan bergizi gratis dan swasembada pangan. Namun pada kenyataan yang terjadi, langkah ini justru mengorbankan banyak sektor. Salah satunya sektor krusial yang paling terdampak adalah pendidikan sebagai investasi jangka panjang negara. Dari data Badan Pusat Statistik yang terakhir diperbaharui per tanggal 9 Desember 2024, indikator pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas. Tidak tamat SD sebanyak 8,56%, SD sederajat 24,72%, SMP sederajat 22,79%, SMA sederajat 41,05%. Sedangkan merujuk data Dirjen Dukcapil, penduduk Indonesia berjumlah 275,36 juta jiwa pada 2022 per bulan Juni. Dari jumlah tersebut, ternyata hanya 6,41% yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Rinciannya, D1 dan D2 0,41%, D3 sejumlah 1,28%, S1 sejumlah 4,39%, S2 sejumlah 0,31%, dan hanya 0,02% penduduk yang sudah mengenyam pendidikan jenjang S3. Pendidikan adalah kunci menuju kesuksesan di masa depan. Dengan adanya pendidikan, seseorang dapat belajar mengenai lingkungan sekitar dan bagaimana berpikir secara kritis. Warga Indonesia pada realitanya pun belum seluruhnya memiliki akses menuju pendidikan yang baik dan layak. Warga yang tinggal di perkotaan besar dan tinggal di perdesaan tentu memiliki perbedaan yang signifikan pada jumlah penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya. Berdasarkan data lain dari BPS, dapat diketahui adanya kesenjangan yang nyata pada tingkat tamatan pendidikan menurut provinsinya. Di antaranya, pada tahun 2023, para warga yang lulus SMA di Provinsi DKI Jakarta adalah 88,1%. Di Jawa Tengah adalah 58,3%. Sedangkan di Papua sebanyak 39,5% saja. Merujuk pada data-data tersebut, penyaluran dan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperhatikan dan dikembangkan agar bisa seimbang di seluruh wilayahnya. Kembali lagi, kenapa Presiden Prabowo lebih memilih program makan bergizi gratis ketimbang menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia? Seruan penolakan makan bergizi gratis oleh sebagian pelajar di tanah Papua bukan tanpa alasan. Bila kita tarik data yang dilampirkan beserta topografi di tanah Papua yang telah menjadi 6 provinsi, ini merupakan hal paling krusial. Apakah dana otonomi khusus jilid 2 dapat mengcover biaya pendidikan di 6 provinsi Papua setelah terjadinya efisiensi anggaran pendidikan sebesar 22,54 triliun? Visi pertama tentang transformasi sosial Indonesia Emas 2045, salah satu arah utama pembangunan Indonesia ke depannya merupakan pendidikan berkualitas yang merata. Ini merupakan sesuai dengan program Astra-Cita Prabowo Gibran. Dan apa sebenarnya program Astra-Cita tersebut? Astra-Cita merupakan visi dan misi Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Program Astra-Cita sendiri telah mendapatkan bantuan dari perusahaan Amerika Serikat.
Ya, masih seputar pertemuan Presiden dan juga para pengusaha asal Amerika Serikat, pemirsa, di mana sebanyak 50 pengusaha Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra mewujudkan program Astacita pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, hal tersebut disampaikan Presiden dan CEO Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN, yaitu Ted Osius saat bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Menurut Osius, pemirsa, para pengusaha sudah mendengar paparan dari Presiden Prabowo terkait 17 misi yang akan menjadi prioritas Indonesia. Adapun sebagai upaya nyata untuk tahap awal, pihaknya sudah mengeluarkan laporan tinjauan sektoral yang berjudul Menavigasi Peluang Memelihara Kebijakan Ekonomi yang Dinamis di Indonesia. Earlier said, we're here committed to be a resource and partner with you to realize the Astacita vision and to support your priority programs and the early programs that you have laid out, and you've laid out the 17 missions that Indonesia is going to undertake. Namun saat pidato HUT Gerindra ke-17 tahun, Presiden Prabowo mengatakan ia tidak membutuhkan pihak asing dalam membangun Indonesia. Kekayaan kita sangat besar, program yang dicanangkan Pak Jokowi, hilirisasi, kita akan teruskan, kita akan wujudkan. Kita akan mulai tahun ini minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah bakal melakukan pemangkasan anggaran hingga 750 triliun melalui 3 tahap. Dana dari pemangkasan anggaran tersebut akan digunakan untuk program makan bergizi gratis dan investasi jangka panjang, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Penghematan. Iya, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. Pemangkasan pada pagu anggaran pendidikan yang merupakan tulang punggung kemajuan suatu bangsa lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD tahun 2025. Prabowo meminta kementerian melakukan pemangkasan anggaran. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek termasuk salah satu kementerian yang terkena dampak kebijakan itu. Imbasnya beragam, mulai dari berkurangnya anggaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP, hingga potensial menyebabkan kenaikan biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Posisi di tanah Papua, 6 provinsi menolak dengan tegas program makan bergizi gratis MBG di sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dari Sorong sampai Merauke. 2. Bapak Presiden Prabowo segera mengevaluasikan program MBG dan memanfaatkan anggaran APBN untuk pendidikan berfokus pembiayaan siswa-siswi. Baik, saya menilai dengan adanya dismisal dari siswa-siswi SMP dan SMA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, saya melihat ini salah satu gelombang dismisal yang sangat luar biasa. Saya berharap pemerintah Republik Indonesia, Saudara Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming, tolong melihat secara saksama pendekatan Papua tidak bisa kita melihat dari kacamata hanya kita memberikan suatu solusi yang membuat masyarakat kita ini menilai miring terhadap kebijakan apa yang kita buat hari ini. Yang perlu kita garis bawahi adalah kebijakan yang perlu kita toleransi bersama adalah pendekatan humanis melalui gereja-gereja yang ada di seluruh tanah Papua, melalui tokoh agama, tokoh gereja.
Hal ini penting sekali. Mengapa? Karena kita melihat sejarah yang panjang integrasi sejarah Papua. Hal ini membuat masyarakat Papua dengan kondisi geografis yang sedikit rumit, membuat isu SARA yang dikembangkan di mana-mana melalui makan siang gratis oleh Presiden Republik Indonesia yang ditawarkan melalui program kerjanya. Saya pikir sangat bagus, namun pola penanganan ini perlu dirubah. Berdayakan mama-mama pasar Papua, bahkan berdayakan toko gereja, berdayakan LSM gereja. Hal ini akan membuat kebijakan negara terasa soft ya. Ini saran dari saya. Semoga kita semua mengurangi dwifungsi. Mengapa dwifungsi? Kita melihat sejarah yang panjang. Untuk pendekatan di Papua, kita perlu melihat secara sama bahwa Papua memiliki sejarah yang panjang. Ini tidak cukup kita melakukan pendekatan melalui cara-cara yang frontal. Mungkin ada cara yang lebih soft lagi yang kita bisa lakukan adalah cara humanis melalui gereja, yayasan-yayasan gereja. Kita berikan dana di situ supaya gereja ini beli hasil bumi mama Papua. Itulah disitulah akan ada tercipta perputaran ekonomi di situ dan saling ada sinergitas antara petani dengan pihak-pihak yang berkepentingan di sini. Saya berharap dan juga kurangi dwifungsi pendekatan militer ini. Saya memberi satu warning yang sedikit miring karena hal ini dampak psikologis, mengganggu psikologi anak-anak sekolah karena memiliki sejarah historis yang panjang. Perlu pemerintah melihat garis bawahi hal ini. Mungkin itu dari saya. Semoga Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia melihat surat cinta dari kami Tanah Papua. Saya Nias Tabuni menyampaikan terima kasih banyak. Hormat. Di sisi lain, juru bicara TPNPB OPM angkat bicara soal isu penolakan makan bergizi gratis. Bagi Sebi, Papua membutuhkan pendidikan, bukan program makan gratis. Juga mereka programkan makan bergizi gratis seluruh Indonesia. Itu juga cover up saja. Tujuan utamanya supaya tentara polisi handle menangani makanan yang bergizi itu di Papua. Kasih ke anak-anak kami di sekolah-sekolah supaya anak-anak yang makan ini IQ-nya rendah dan secara fisik itu makanan sudah racun, bisa mati. Contoh kami lihat di foto kemarin kami umumkan susu sasetan di plastik. Wah, itu tidak ada kandungan gizi sama sekali, hanya itu air minum untuk melegakan tenggorokan. Jadi kandungan gizi atau kalori untuk anak-anak pertumbuhan otak lain-lain sama sekali tidak ada. Kecuali mereka bagikan susu kaleng seperti cengko, satu anak sekolah satu kaleng, macam itu mungkin masuk akal. Begitu. Ingat, makanan-makanan bergizi sayur-sayur hutan, ikan, termasuk ulat sagu, ulat pohon yang biasa kita cari di gunung-gunung, di hutan-hutan, itu semua punya gizi tinggi. Seberapa pentingnya program makan bergizi gratis di tengah gempuran pendidikan di tanah Papua yang telah menjadi 6 provinsi? Apakah pemangkasan anggaran sebesar 750 triliun melalui 3 tahap yang nantinya menjadi investasi jangka panjang di Danantara dapat sukses? Atau bahkan menjadi ladang korupsi terbesar di Indonesia?